Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzam Maimatul Zalfa Laila, NIM 4111421013, dan rekan saya Raudatul Jannah dengan NIM 4111421015. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait materi pengantar probabilitas tentang peluang suatu kejadian. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang definisi peluang kejadian, dasar-dasar peluang, menentukan nilai peluang, cara menghitung peluang kejadian, cara menentukan frekuensi relatif, frekuensi harapan, dan yang terakhir adalah latihan soal disertai dengan pembahasan. Kita masuk subbab yang pertama, yaitu definisi peluang kejadian. Apa sih peluang kejadian itu? Peluang ialah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Secara singkat, makna dari peluang atau probabilitas ini dapat diartikan sebagai kesempatan. Subbab selanjutnya yaitu dasar-dasar peluang. Sebelum mengenal lebih jauh tentang peluang, kita harus tahu 3 dasar-dasar ini. Yang pertama adalah kejadian acak. Contoh kejadian acak adalah pelemparan 2 keping uang logam, pelemparan sebuah dadu, atau pengambilan kartu bridge, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Misalnya pada pelemparan 2 keping uang logam, ruang sampel dari percobaan tersebut adalah himpunan semua hasil yang mungkin muncul pada pelemparan 2 keping uang logam. Contoh yang ketiga adalah titik sampel. Nah, titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh titik sampel dalam pelemparan 2 keping uang logam adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Oke, selanjutnya kita masuk subbab menentukan nilai peluang. Nilai-nilai peluang berkisar antara 0 sampai dengan 1. Secara matematis, ditulis peluang kejadian lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Jika nilai peluang suatu kejadian sama dengan 0, berarti kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Jika nilai peluang suatu kejadian sama dengan 1, berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Dan jika nilai peluang suatu kejadian antara 0 dan 1, berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rumus peluang. Rumus peluang kita bisa simbolkan dengan PK atau peluang kejadian. Peluang kejadian itu merupakan banyak anggota K dibagi banyak anggota S. Banyak anggota A kita simbolkan dengan NK, dan banyak anggota S kita simbolkan dengan NS. Dengan begitu, rumus peluang atau peluang kejadian sama dengan banyak anggota K dibagi banyak anggota S, dengan K merupakan bagian S. Di sini ada contoh soal penggunaan rumus peluang. 2 buah dadu dilemparkan secara bersama 1 kali. Nah, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah lipatan 3. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan bantuan tabel. Baris pertama merupakan mata dadu pertama, dan kolom pertama ini merupakan mata dadu kedua. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu menentukan NS. NS itu dari tabel semuanya ada 36. Dan NA-nya yaitu kelipatan 3. Nah, kita simbolkan di sini yang tanda kuning itu merupakan kelipatan 3. Total semuanya yaitu ada 12. Jadi, kita dapat hitung peluang A atau peluang kejadiannya yaitu NA dibagi NS. NA-nya diketahui 12 dan NS-nya diketahui 36. 12 per 36 kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi, peluang muncul mata dadu berjumlah kelipatan 3 adalah 1/3. Selanjutnya yaitu mengenai frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian dengan banyaknya percobaan. Nah, di sini ada contoh soal mengenai penggunaan frekuensi relatif. Budi melempar dadu ke atas sebanyak 200 kali, dan saat jatuh ke lantai muncul muka dadu bertitik 1 sebanyak 25 kali, dan bertitik 3 sebanyak 17 kali. Pertanyaannya, tentukan frekuensi relatif munculnya muka dadu bertitik 1 dan bertitik 3 tersebut. Nah, untuk menyelesaikan,
soal ini kita harus mengetahui frekuensi relatif, yakni banyaknya kejadian K dibagi banyaknya percobaan. Banyaknya kejadian yang bertitik 1 itu sebanyak 25 kali. Nah, banyaknya percobaannya itu 200. Jadi, untuk menentukan frekuensi relatif yang bertitik 1, kita dapat mensubstitusikan nilai 25 atau banyaknya kejadian dibagi 200 kali atau banyaknya percobaan. Sehingga hasilnya yaitu 25/200 sama dengan 1/8 atau 0,125. Untuk menentukan frekuensi relatif yang bertitik 3, kita dapat menggunakan cara yang sama, yakni banyaknya kejadian dibagi banyaknya percobaan. Bertitik 3 sebanyak 17 kali. Nah, banyaknya percobaan yaitu 200 kali. Jadi, 17 dibagi 200. Itu hasilnya 0,085. Subbab berikutnya yang akan kami sampaikan terkait peluang kejadian yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian ialah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dan sejumlah percobaan yang dilakukan. Frekuensi harapan biasanya disimbolkan dengan FH, atau secara matematis ditulis FH sama dengan PK atau peluang kejadian dikali N, atau banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, di sini ada contoh penggunaan frekuensi harapan. Di daerah Waringin Kurung, kemungkinan seorang anak terjangkit penyakit adalah 0,05. Tentukan banyak anak yang terjangkit penyakit tersebut jika diambil sampel sebanyak 1000 anak. Untuk menyelesaikan hal ini, kita misalkan, K adalah kejadian seorang anak terjangkit suatu penyakit. Maka kita simbolkan PK sama dengan 0,05. Dan N adalah banyaknya sampel anak, maka N sama dengan 1000. Jadi, banyak anak yang terjangkit penyakit tersebut atau frekuensi harapannya kita dapat menggunakan rumus yang telah ditentukan, yakni FH sama dengan PK atau peluang kejadian dikali N, banyaknya percobaan yang dilakukan, yakni sama dengan 0,05 dikali 1000 anak. Jadi, banyaknya anak yang terjangkit penyakit tersebut ialah 50 anak. Nah, selanjutnya yaitu latihan soal dan pembahasan. Soal yang pertama, 4 koin palsu dicampur dengan 8 koin asli. Jika 2 koin diambil secara acak, maka tentukan peluang terambil 1 koin asli dan 1 koin palsu. Penyelesaiannya, 4 koin palsu dicampur dengan 8 koin asli, sehingga banyaknya koin adalah 12 koin. 2 koin diambil secara acak, maka sampel S-nya adalah dipilih secara acak 2 koin dari 12 koin. Jadi kita bisa menentukan NS dengan rumus kombinasi 2 dari 12. Nah, kita masukkan NS sama dengan 12 faktorial per 2 faktorial kali 12 min 2 faktorial. Dan hasilnya NS sama dengan 66. Kejadian yang diharapkan, A terambil 1 koin asli dan 1 koin palsu. Untuk NA adalah akan dipilih 1 dari 4 koin palsu dan 1 dari 8 koin asli. Jadi NA-nya adalah kombinasi 1 dari 4 dikali kombinasi 1 dari 8. Nah, ketemu NA-nya sama dengan 32. Setelah menentukan NA dan NS, kita bisa menentukan nilai peluang. Peluang A sama dengan NA per NS. Kita masukkan NA-nya 32 dan NS-nya 66. Kita sederhanakan menjadi 16/33. Jadi, peluang terambilnya 1 koin palsu dan 1 koin asli adalah 16/33. Latihan soal yang kedua, yakni sebuah benda berisi 6 tak beraturan, sisanya diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika benda tersebut dilempar, maka benda akan jatuh pada salah satu sisinya. Jika Pn adalah nilai peluang benda tersebut jatuh pada sisi bernomor n, dan Pn sama dengan A per 2 pangkat n-1, maka tentukan nilai A. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menjabarkan nilai Pn untuk masing-masing n. Nah, n pertama, maka peluang pertama sesuai perintah karena Pn itu harus menggunakan A per 2 pangkat n-1, maka untuk n1 menghasilkan P1 sama dengan A per
2, yang sebelumnya N jadi kita ganti 1 per 1, sehingga hasilnya yaitu A per 1, begitupun sampai seterusnya. Nah, berdasarkan teorema peluang, bahwa jumlah semua peluang yang mungkin terjadi adalah 1, sehingga berlaku P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 ditambah P6 itu sama dengan 1. Nah, untuk nilai P masing-masing N, itu kan sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini kita substitusikan sehingga hasilnya kita dapat menemukan nilai A, yaitu 32 per 63. Soal nomor 3, suatu PIN ATM terdiri dari 3 angka berbeda. Tetapi angka pertama tidak boleh 0. Peluang bahwa angka kartu ATM tersebut mempunyai nomor cantik 234, 345, 456, 567, 678, atau 789 adalah. Jadi penyelesaiannya, kita dapat menggunakan konsep kaidah pencacahan. Banyak keseluruhan PIN ATM yang mungkin adalah, pertama kita menentukan NS-nya terlebih dahulu. Karena kita butuh 3 angka berbeda, jadi kita sediakan 3 slot, yaitu untuk slot pertama angka ke-1, slot kedua angka kedua, dan slot ketiga adalah angka ke-3. Nah, slot pertama bisa kita isi dengan 9 angka. Mengapa 9 angka? Karena dari 10 angka tidak boleh 0. Jadi, slot pertama kita masukkan 9 angka. Untuk angka kedua bisa diisi dengan 9 angka. Mengapa 9 angka? Karena dari 10 angka sudah terpakai pada slot pertama 1, jadi tersisa 9 angka. Untuk angka ketiga dapat diisi dengan 8 angka, karena 2 angka sudah diisi pada slot sebelumnya. Jadi NS-nya yaitu 9 kali 9 kali 8 sama dengan 648. Untuk A-nya yaitu 234, 345, 456, 567, 678, 789. Selanjutnya, kita bisa menentukan peluang A. Peluang A adalah NA per NS. NA-nya yaitu 6, dan NS-nya sudah kita cari tadi, yaitu 648. Jadi, peluang A sama dengan 1 per 108. Peluang bahwa angka kartu ATM tersebut mempunyai nomor cantik 234, 345, 456, 567, 678, atau 789 adalah 1 per 108. Latihan soal yang keempat. Sebuah keranjang berisi 7 bola merah dan 4 bola kuning. 6 bola diambil secara acak. Tentukan peluang terambilnya 4 bola merah dan 2 bola kuning. Penyelesaian, pada soal disampaikan bahwa sebuah keranjang berisi 7 bola merah dan 4 bola kuning. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Nah, untuk kejadian ini, NS adalah akan dipilih 6 dari 11. Dan untuk NA dipilih 4 dari 7 bola merah dan 2 dari 4 bola kuning. Nah, untuk NS kita bisa mencarinya dengan menggunakan aturan kombinasi. Karena yang akan dipilih 6 dari 11, maka NS sama dengan kombinasi 6 dari 11. Dan kombinasi 6 dari 11 ini kita jabarkan sehingga menghasilkan NS-nya yaitu 462. Nah, untuk NA karena dipilih 4 dari 7 bola merah dan 2 dari 4 bola kuning, maka untuk menentukan NA kita bisa gunakan aturan kombinasi, yakni kombinasi 4 dari 7 dikali kombinasi 2 dari 4. Nah, kombinasi ini kita jabarkan sehingga menghasilkan NA-nya yaitu 210. Nah, setelah kita mengetahui NA dan NS-nya, maka kita dapat menentukan peluang, yakni peluang A sama dengan NA dibagi NS. NA telah diketahui, yakni 210, dan NS 462. Jadi, sama dengan 5 per 11. Peluang terambilnya 4 bola merah dan 2 bola kuning adalah 5 per 11. Soal nomor 5, sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan berwarna biru. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambilnya sedikitnya 1 bola merah adalah 1 per 5, maka banyaknya bola biru adalah. Penyelesaiannya, dari dalam kantong akan diambil 2 bola sekaligus. Maka banyak kemungkinan yang terjadi adalah terpilih 2 bola dari 10 bola.
Jadi NS-nya sama dengan kombinasi 2 dari 10 dan didapatkan NS sama dengan 45. Hasil yang diharapkan adalah paling sedikit 1 bola merah. Maka banyak kemungkinan yang diharapkan adalah terambil 2 bola merah dari banyak yang bola merah, atau terambil 1 bola merah dari banyak bola merah dan 1 bola biru dari banyak bola biru. Jika kita misalkan banyak bola merah adalah M, sehingga banyak bola biru adalah 10 min M. Banyak kemungkinan yang diharapkan terjadi yaitu NA sama dengan kombinasi 2 dari M, di mana M di sini adalah banyaknya bola merah, plus kombinasi 1 dari M dikali kombinasi 1 kali kombinasi 1 dari 10 min M, di mana 10 min M ini adalah banyaknya bola biru. Nah, kita jabarkan NA sama dengan M faktorial per 2 faktorial kali M min 2 faktorial plus M faktorial per 1 faktorial dikali M min 1 faktorial dikali 10 min M faktorial per 1 faktorial dikali 10 min M min 1 faktorial. Nah, hasil akhirnya NA sama dengan min M kuadrat plus 19M per 2. Sudah diketahui PA-nya sama dengan 1/5, maka bisa kita substitusikan. PA sama dengan NA per NS, jadi 1/5 sama dengan negatif M kuadrat plus 19M per 2 per 45. Nah, hasil akhirnya 18 sama dengan negatif M kuadrat plus 19M. Kemudian, bisa kita pindah ruas, min M kuadrat plus 19M sama dengan 18 menjadi M kuadrat min 19M plus 18 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan M min 1 kali M min 18. Didapatkan M sama dengan 1 atau M sama dengan 18. Di sini kita mengambil M sama dengan 1, karena jika M sama dengan 18, maka tidak mungkin karena jumlah semua bola adalah 10. Jadi, banyak bola biru saat M sama dengan 1 adalah 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Jadi, banyaknya bola biru adalah 9. Soal nomor 6, 7 anak laki-laki dan 3 perempuan akan duduk berdampingan dalam satu baris. Tentukan peluang kedua ujung ditempati anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan duduk berdampingan. Penyelesaiannya, pertama kita bisa menentukan NS-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat 10 anak, yaitu 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Jadi NS-nya sama dengan 10 faktorial. Kemudian kita tentukan NA-nya. Posisi kedua ujung ditempati anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan duduk berdampingan. Oke, kita cari poin yang pertama adalah posisi untuk yang paling ujung harus laki-laki. Jadi, ujung yang paling kiri bisa ditempati 7 orang laki-laki dan ujung yang paling kanan bisa ditempati oleh 6 karena 1 sudah menempati pada ujung yang paling kiri. Jadi, banyaknya posisi duduk adalah 7 kali 6. Poin yang kedua, setelah laki-laki disusun pada kursi yang paling ujung, susunan untuk 8 posisi yang di tengah, posisi laki-laki bebas, namun perempuan tidak boleh berdekatan. Agar perempuan tidak ada yang berdekatan, maka satu pasang laki-laki dan perempuan kita anggap satu. Sehingga susunan posisi duduk yang mungkin adalah perempuan pertama, laki-laki pertama, perempuan kedua, laki-laki kedua, perempuan ketiga, laki-laki ketiga, laki-laki keempat, dan laki-laki kelima. Jadi, banyaknya posisi susunan kelompok satu pasang laki-laki dan perempuan yaitu 5 faktorial kali 2. Mengapa dikali 2? Karena 2 perempuan laki-laki. Karena perempuan dan laki-laki bisa bertukar tempat, bisa perempuan yang di depan atau laki-laki yang di depan. Kemudian poin yang ketiga, banyak kelompok pasangan yang dapat terbentuk dari 3 perempuan dan 5 laki-laki. Jadi, 3 perempuan ini dipasangkan dengan 5 laki-laki. Jadi, perempuan pertama bisa dipasangkan dengan 5 laki-laki, perempuan kedua bisa dipasangkan dengan 4 laki-laki karena 1 laki-laki sudah dipasangkan pada perempuan pertama. Dan perempuan ketiga bisa dipasangkan dengan 3 laki-laki karena 2 laki-laki sudah dipasangkan pada perempuan pertama dan perempuan kedua. Jadi, banyak pasangan adalah 5 kali 4 kali 3 yaitu 60. Jadi, banyak anggota NA yang mungkin adalah NA sama dengan 7 kali 6 didapatkan dari poin pertama, 5 faktorial kali 2 didapatkan dari poin kedua, dan 60 didapatkan dari poin ketiga.
Setelah itu, kita bisa menentukan nilai peluangnya. Peluang A sama dengan NA per NS. Kita masukkan NA-nya yaitu 7 kali 6 kali 5 faktorial kali 2 kali 60, dan NS-nya yaitu 10 faktorial. Dan didapatkan peluang A sama dengan 1 per 6. Jadi peluang kedua ujung ditempati anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan duduk berdampingan adalah 1 per 6. Soal berikutnya yakni di dalam sebuah kotak terdapat M bola merah dan N bola putih dengan M ditambah N atau bola merah ditambah bola putih sama dengan 16. Jika bola diambil dua bola sekaligus secara acak dari dalam kotak, maka peluang terambil bola tersebut berbeda warna adalah setengah. Tentukan nilai dari M kuadrat ditambah N kuadrat. Penyelesaiannya, dari dalam kantong akan diambil dua bola sekaligus, maka banyak kemungkinan yang terjadi adalah terpilih dua bola dari M plus N bola. Nah, ini merupakan NS. Jadi, untuk NS kita bisa menggunakan aturan kombinasi, yakni kombinasi 2 dari M plus N bola. Kita jabarkan kombinasi 2 yang M plus N itu kan sudah diketahui yakni 16. Jadi, kombinasi 2 dari 16 kita jabarkan menjadi 16 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 16 dikurangi 2 faktorial. Nah, ini kita jabarkan sehingga kita dapat menentukan hasil NS-nya yaitu 120. Dari pengambilan dua bola sekaligus, hasil yang diharapkan adalah kedua bola berbeda warna. Banyak kemungkinan yang diharapkan adalah terambil satu bola putih dari M bola dan satu bola merah dari N bola. Hal ini kita dapat menentukan berapa jumlah M dan N itu sendiri. Nah, kita bisa menggunakan aturan kombinasi, yakni kombinasi 1 dari M dikali kombinasi 1 dari N. Kita jabarkan sehingga kita dapat menentukan bahwa nilai NA-nya yaitu sama dengan M kali N. Karena nilai NA dan NS-nya telah diketahui sebelumnya, dan di soal juga sudah diketahui bahwa peluang kejadian A kedua bola berbeda warna itu setengah sehingga berlaku PA sama dengan NA dibagi NS, yakni 1 per 2 sama dengan M kali N dibagi 120. Nilai MN kita dapatkan yakni 60. Dan karena yang diminta atau yang dipertanyakan yaitu M kuadrat ditambah N kuadrat, kita bisa jabarkan menjadi M ditambah N kuadrat dikurangi 2MN. Nilai M plus N kita substitusi, yakni 16. Karena di sini pangkat 2, maka kita juga pangkatkan 2 dikurangi 2 dikali MN. MN-nya yaitu 60, jadi 2 dikali 60. 16 pangkat 2 itu hasilnya 256 dikurangi 2 kali 60 yakni 120. Sehingga 256 dikurangi 120 ialah 136. Selanjutnya, soal yang ke-8, sebuah mata uang logam dan dua buah dadu dilemparkan bersama-sama sebanyak 360 kali. Tentukanlah frekuensi harapan muncul angka pada mata uang logam dan hasil kali mata dadu adalah 6. Penyelesaiannya, kita cari NS-nya terlebih dahulu. Mata uang logam terdiri dari dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Jadi terdapat dua sisi. Jumlah anggota hasil kali dua mata dadu adalah 36, jadi NS-nya yaitu 2 kali 36, di mana 2 ini didapatkan dari mata uang logam dan 36 didapatkan dari jumlah anggota hasil kali dua mata dadu. Jadi NS sama dengan 72. A adalah kejadian muncul angka pada mata uang logam dan hasil kali mata dadu adalah 6. Jadi A-nya bisa A16, A23, A32, dan A61. Jadi NA-nya yaitu 4. Setelah mengetahui NA dan NS, kita bisa mencari nilai peluang. PA sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 72, kita sederhanakan menjadi 1 per 18. Kemudian kita baru bisa menentukan frekuensi harapan A. Frekuensi harapan A sama dengan 1 per 18 dikali 360. 360 di sini adalah banyaknya percobaan. Nah, didapatkan
frekuensi harapan A sama dengan 20. Jadi frekuensi harapan muncul angka pada mata uang logam dan hasil Kalimata Dadu adalah 6, yaitu 20. Thanks for watching and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.